Halo semuanya, aku Mamang Daramang Barudak. Semoga Barudak Daramang semuanya well. Kali ini Mamang Sarjana akan menceritakan kisah sebuah film Indo yang bergenre horor dengan judul Sinden Gaib. Film yang disutradarai oleh Fauzan Rizal dan dibintangi oleh Dimas Aditya dan kawan-kawan. Konon katanya ini merupakan kisah nyata. Film ini mengikuti kehidupan mengerikan seorang perempuan. Perempuan itu bernama Ayu. Jiwanya menyatu dengan arwah sinden dari jagat alam gaib. Sosok arwah sinden ini bernama Sarinten. Ia sempat tinggal di Banyuwangi sebelum akhirnya terusir dan menetap di Watu Kandang, Trenggalek. Oke Barudak, well kita langsung aja masuk ke filmnya. Gimana ceritanya? Ini dia filmnya. Let's go! Ya, film diawali dengan memperlihatkan suasana suatu desa. Lalu scene berpindah di mana ada beberapa orang di suatu rumah sedang melakukan wawancara terhadap seorang wanita hamil yang bernama Mbak Ayu. Lalu tiba-tiba Mbak Ayu pun tertawa seperti ibu kos. Ya, ibu kos. Dan akhirnya film pun baru dimulai. Kita melihat ada beberapa orang sedang melakukan pengambilan video di tepi sungai dan si kameramen bernama Abidin Mamang Gondrong. Nah, ini orangnya. Dan ketika Mamang Gondrong akan memperlihatkan hasil videonya pada salah satu penari yang bernama Rara, kita melihat ada penari yang tiba-tiba konslet lalu menari dengan sendirinya. Padahal kita tahu pengambilan video sudah selesai, sudah ada kata cut. Ternyata penari yang konslet bernama Ayu. Lalu Rara pun menghampiri si Ayu yang sedang menari. Bukan nari ojojing ya Barudak ya. Lalu Ayu pun pingsan dan dibantu oleh kawan-kawannya. Akan tetapi Ayu menyeringai dan menatap pada si Gondrong Abidin. Gemeter-gemeter dah tuh si Gondrong. Lalu scan berpindah pada Ayu yang sudah berada dalam kamar. Terus ciuman dari pingsannya. Biasa nih kalau orang pingsan itu linglung, pasti tanya, kok aku ada di sini? Wow. Besokan harinya kita melihat Ayu sedang bersiap ke sekolah. Ternyata si Ayu itu masih SMA. Sebelum berangkat ke sekolah, Ayu melapor ayangnya. Tiba-tiba ada bayangan lewat dan Ayu pun mengira itu adalah ibunya dan mencari keberadaan ibunya. Sampailah Ayu di kamar mandi untuk mengeceknya. Ketika dirasa tidak ada siapapun di kamar mandi, pintu pun ada yang mengetuknya. Lalu Ayu pergi mengecek pintu, lalu tiba-tiba muncul sesosok makhluk dari bak mandi dengan berpakaian kebaya lengkap dengan sanggulnya. Ternyata yang mengetuk pintu adalah si Rara. Jujur di sini Mamang Sarjana ruas. Ketika Rara sedang menunggu Ayu yang sedang di dalam kamar mandi, tiba-tiba Rara mendengar suara tembang Jawa. Rara pun mengecek dari mana suara itu berasal. Ketika Rara sedang ngadaung, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dan ternyata itu si Ayu. Lalu scene berpindah pada sekumpulan orang yang sedang melakukan cekrek-cekrek di tengah leuweung. Dan ada seseorang yang berpakaian layaknya kokolot yang langsung menyembah sebuah batu yang terdapat sesajennya. Lalu scene berpindah pada Ayu dan Rara yang sedang melakukan upacara di sekolahnya. Ketika sedang mengeningkan cipta, teman Ayu mengajak Ayu untuk mengobrol yang diperhatikan oleh guru BK yang bernama Bu Novita. Ini Bu Novita. Namun tidak ada jawaban dan temannya pun melirik ke tempat si Ayu berdiri dan ternyata Ayu tiba-tiba menggerakkan tangannya bahas orang penari. Lalu upacara pun dibubarkan dengan beberapa siswa ngalamun kesurupan. Ada yang menjadi maung, kalau Mamang Sarjana sendiri pengen jadi undur-undur. Ketika sedang kesurupan, Rara melihat Ayu yang sedang menari, begitupun dengan Bu Novita. Scene lalu berpindah di mana Ayu sudah sadar dan didampingi kedua orang tuanya untuk menghadap Bu Novita selaku guru BK di sekolah tersebut. Kita bisa melihat di sini si Rara ikut mengintip dan menguping. Ketika di kamar, Ibu Ayu mendengar tembang Jawa, lalu mencari sumber suara tersebut. Dan akhirnya Ibu Ayu menemukan sumber suara tersebut berasal dari kamar mandi dan ketika dicek ternyata kosong. Lalu Ibu Ayu dikagetkan oleh Ayu yang berada di belakangnya. Ketika Ayu akan bergegas pergi, tiba-tiba lampu kamar mandi mati dengan sendirinya dan Ayu pun menyalakan kembali. Dan setelah itu Ayu melihat, wow, Ayu pun terkejut
malam pun datang. Rara menuju rumah Ayu dan Rara terkejut ketika Ayu sedang maju. Ayu memperlihatkan rekaman ketika Ayu kerasukan di scene awal tadi. Lalu scene berpindah pada ayah Ayu yang sedang memperbaiki mobil Kijang ekstranya. Tiba-tiba, sakitnya gak seberapa, malunya luar biasa. Ketika dicek ternyata tidak ada siapapun dan ayah Ayu melihat Ayu di dalam mobil tersebut sedang menembang Jawa. Ketika pandangannya teralihkan dengan suara pintu tertutup, nyit jebret. Ternyata sudah tidak ada siapapun di dalam mobil tersebut. Ayah Ayu pun mencari keberadaan Ayu di dalam rumah, dan ayah Ayu terlihat bingung ketika Ayu menyapanya. Lalu scene berpindah pada Rara yang sedang melihat hasil rekaman video di waktu kandang pada HP-nya, BlackBerry punya. Ketika asik melihat video itu, tiba-tiba Rara mencari keberadaan ibunya namun tidak ada. Lalu Rara kembali melihat rekaman itu dan terdengar suara tembang Jawa. Dan tiba-tiba Rara pindah dimensi barudak. Rara muncul di waktu kandang lengkap dengan seperangkat alat tidur beserta ranjangnya. Ketika Ayu bertanya pada Rara, tiba-tiba Rara sudah menjadi seorang sinden lengkap dengan kebayanya dan bermata biakuga. Kalau Mamang sendiri yakin sinden ini adalah uannya si Neji dan Hinata. Lalu orang yang ada di sana semua tertawa. Tiba-tiba hanya mimpi. Ketika terbangun, ternyata hari sudah putih berudak. Lalu Rara langsung teringat pada Ayu dan mencoba menghubunginya. Namun tidak diangkat. Ternyata Ayu sedang dipepende oleh Klan Hyuga. Wow. Keesokan harinya kita melihat sebuah perkumpulan di tempat yang dihadiri oleh ibu dan ayah Ayu. Ketika melihat ada seorang tetua desa sedang menyiapkan ritualnya, ketika dua sinden sedang menembang, tiba-tiba ada seseorang yang menembang juga. Ayah dan ibu Ayu pun terheran ketika tahu ternyata Ayulah yang menembang. Semua orang di tempat tersebut heran. Lalu Ayu berjalan menuju tengah tempat tersebut sembari menembang. Lalu ada tetua desa berkata, ketika sudah berada di tengah, Ayu pun bersimpuh. Lalu suaranya berubah dan menjadi Klan Hyuga, lalu menghabiskan tembang Jawanya. Orang yang berada di padepokan itu pun terlihat keluar satu persatu. Ayu terlihat memakan bunga lalu tertawa dan tidak sadarkan diri. Scene berpindah dan memperlihatkan Ayu dan ayahnya sedang berada di kediaman seorang mage. Entahlah ini mage support atau gimmick. Kita lihat itemnya dan emblem mage tersebut. Si mage itu pun melakukan ritualnya dengan menggunakan keris dan Ayu hanya tertawa. Dan mage pun suren karena tidak kuat. Lagi dan lagi Ayu hanya tertawa. Akhirnya Ayu pun dibawa pada beberapa mage support. Itu terlihat yang masih belum berhasil menangani si Ayu. Lalu scene berpindah pada kediaman tetua desa yang ternyata bernama Mbah Di. Lalu Ayu diajak masuk oleh Mbah Di dan Mbah Di pun memulai aksinya. Tidak lama kemudian Ayu mengalami kerasukan dan mulai menari dan berubah wujud menjadi si ibu sinden dari Klan Hyuga. Tiba-tiba Mbah Di dan Ayu pun terjatuh, pingsan tak sadarkan diri. Lalu ketika sadar, Mbah Di menjelaskan bahwa itu adalah Mbah Sarinten penunggu Watu Kandang. Lalu si Rara menjelaskan mimpinya kepada Mbah Di, lalu berkata bahwa temannya telah mengambil sesuatu dari tempat tersebut. Lalu scene berpindah pada sekumpulan pemuda-pemudi yang kita lihat dengan tetua desa yang sedang menyembah batu tadi. Di kediaman Ayu datang seorang pemuda yang ternyata ayah dari si Ayu yang bernama Mas Reza. Scene tersebut memperlihatkan mereka sedang bertengkar. Lalu tiba-tiba Ayu dan Ayu pun menghilang. Rara yang ada di rumah pun panik dan berteriak untuk memberitahu ayah dan ibu Ayu bahwa Ayu telah menghilang. Ternyata Ayu sudah berada di luar sedang menari bak sinden dengan mata biakugannya. Setelah berkata, Ayu pun pingsan. Scene berpindah pada sekelompok pemuda tadi dan ternyata pemuda tersebut adalah Mas Gaduh dan Mas Genta. Ini dia orangnya. Ketika sedang mengecek jalan, mereka dikagetkan dengan suara tembang Jawa yang berasal dari radio mobil mereka. Dan mereka pun saling tatap-tatapan.
tatapan. Shin berpindah pada Ayu yang sedang bertemu dengan sosok Shinden Byakugan dan berkata, lalu Ayu menangis histeris yang membuat orang rumah panik. Lampu rumah pun padam dan Ayu pun mengalami kesurupan. Ketika lampu sudah menyala, Ayu pun menghilang dan tiba-tiba keesokan harinya, Gaduh dan Genta sampai di rumah Ayu dan berkata siap membantu untuk mencari si Mamang Gondrong Abidin. Ketika pemuda tersebut bertemu Ayu, tiba-tiba Ayu menembang Jawa kembali di hadapan mereka. Dan orang di situ pun heran dan hanya memandangi Ayu. Dan Gaduh pun berinteraksi dengan sosok Shinden Byakugan, dan Shinden Byakugan tersebut berkata, Shin berpindah pada rumah tua yang disediakan oleh ayah Ayu untuk Gaduh, Genta, dan Thea. Lalu Shin berpindah ketika Rara hadir dengan ngos-ngosan di kediaman Genta dan Gaduh, memberitahu bahwa Ayu telah menghilang. Lalu mereka bergegas mencari Ayu yang hilang. Di tengah perjalanan, Thea terpisah dengan Gaduh dan Genta. Lalu mereka pun kembali untuk mencari Thea. Ketika Thea tersesat, Thea melihat sosok Ayu dengan Byakugannya sedang landing di atas pohon sambil tersenyum ala ibu kos. Dan akhirnya Thea pun ditemukan oleh Genta dan Gaduh, dan mereka melihat sosok yang sedang menari di tengah gelapnya hutan. Dan ternyata itu adalah Ayu dengan mode Byakugannya. Dan Ayu pun tersadar. Pagi pun datang. Mereka sudah berada di tempat pertama kalinya Ayu kerasukan, yaitu Watu Kandang. Rara menjelaskan bahwa ini adalah tempat Ayu menari saat pengambilan video bersama Mamang Gondrong Abidin. Ketika sedang di Watu Kandang, mereka bertemu dengan Bahdi, tokoh adat desa yang sedang bersemedi. Malam pun poek, Thea meminta izin mengambil lensa di kediamannya. Lalu Shin berpindah pada Ayu yang tiba-tiba menari, dan Ayu pun berlari meninggalkan ayah dan ibunya. Shin berpindah pada Thea yang diganggu oleh sosok tak kasat mata, ke Katempo ya guys ya, ketika hendak mengambil lensanya. Sementara itu di kediaman Bahdi, di mana Gaduh dan kawan-kawan mencari informasi. Kembali kepada Thea yang masih asik diganggu oleh sosok The Katempo, dan ternyata itu adalah Ayu mode Byakugan dan berkata, dan ternyata Thea lah yang telah mengambil Watu Lintang. Tiba-tiba terdengar suara auman, seperti auman harimau. Akhirnya Thea ditemukan oleh Gaduh dan temannya. Ternyata kejadian Thea terekam oleh kamera yang Thea bawa. Shin berpindah di mana Thea berada di dimensi lain dan bertemu sosok Ayu. Lalu Thea berkata pada Ayu, lalu Thea pun lari dan ternyata Thea mengalami mimpi alam bawah sadar. Ketika terbangun dari mimpinya, Thea menggenggam sebuah batu dan dimasukkan ke dalam tasnya. Lalu Genta dan Gaduh datang menemui Thea. Ketika Thea selesai muntah, tiba-tiba ada sosok super saya lengkap dengan tarinya. Makhluk apakah itu? Thea pun ditemukan pingsan oleh kedua temannya. Shin berpindah pada Ayu yang tersadar, berada di tengah leuweung disertai dengan suara auman. Sementara itu di kediaman Ayu sudah ramai orang termasuk Bahdi, dan Bahdi pun berkata, di sini Ayu kerasukan oleh dua sosok berbeda, ibu kos dengan mode Byakugannya serta si sosok super saya dengan taring dan matanya yang merah. Kita diperlihatkan Ayu yang kerasukan bak seekor kera, monyet. Akhirnya Ayu pun pingsan, dan sebelum pingsan Ayu pun memasuki mode Shinden Byakugan dan berkata, Turongo Yakso. Dan Bahdi pun menjelaskan bahwa banyak makhluk gaib yang masuk ke alam manusia dan sebaliknya banyak manusia yang masuk ke alam gaib. Dan satu-satunya cara yaitu dengan melaksanakan ritual Turongo Yakso, yaitu mengumpulkan semua makhluk gaib yang terlepas. Shin lalu berpindah pada beberapa orang yang sedang menyiapkan sesuatu, dan itu adalah persiapan ritual Turongo Yakso. Akhirnya ritual pun dimulai, di mana Thea sudah berada di atas batu yang tertutup kain, dan seketika Ayu masuki mode Byakugan sembari menembang Jawa. Sementara itu Thea yang tergeletak mulai bangkit dan mulai menari mengikuti alunan gamelan.
Lalu scene berpindah di mana Ayu berada di dimensi lain. Ayu pun berlari ketika mendengar suara auman, lalu melihat Thea dan mengejarnya. Ketika menghampiri Thea, Ayu lewas melihat Thea yang sudah memasuki mode Super Saiyanya. Di scene lain memperlihatkan di mana Thea mengejar Ayu dan tiba-tiba Thea terjatuh dan ditarik oleh sosok tak kasat mata. Sementara itu di acara ritual semua penari jatuh pingsan termasuk Thea dan Ayu. Akhirnya Ayu tersadar sembari ngos-ngosan seperti habis lompatan. Lalu Mbah Di berkata, "Wis jelas melu miline banyu." Dan akhirnya Gaduh, Genta, Rara, dan Reza bersedia untuk menolong Thea dengan cara melu miline banyu, serta Ayu memaksa untuk mengikuti ritual tersebut dan melompat ke dalam air. Namun Ayu tidak muncul kembali di atas permukaan air. Kemanakah Ayu? Apakah Ayu tenggelam? Ya tidak tahu, jangan tanya Mamang. Kita lihat saja di filmnya. Oke, gas. Scene berpindah pada Thea yang terikat di pohon dan dihampiri oleh Ayu. Dan tidak mereka sadari ada sosok Super Saiya di atas mereka menatap tajam dengan bola matanya yang merah menyala. Menyala abangku. Sementara itu di ritual tersebut Mbah Di berkata, dengan kata lain, Ayu disatukan dengan sosok sinden juga bernama Sarinten. Kedua orang tua Ayu dan Reza pun menerima jika Ayu harus disatukan dengan sosok sinden juga tersebut. Kembali pada Thea dan Ayu, di mana mereka berlari di tengah lorong, tiba-tiba Thea terpisah dengan Ayu dan Ayu pun mencari Thea. Namun Ayu bertemu dengan sosok sinden juga dan meminta tolong pada sosok tersebut yang sedang menembang Jawa. Ayu pun akhirnya mengikuti tembangan tersebut. Tidak lama kemudian, Ayu mendengar suara Thea yang memanggilnya. Lalu mereka kembali berlari, namun di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh sosok Super Saiya. Ayu pun menceburkan diri ke sungai. Si Thea malah ngadaweng, "Buru atuh Thea, eta si Super Saiya goreng patut geus deket." Lalu scene berpindah di mana Thea tergeletak di atas batu. Setelah lama menunggu, terdengar suara Ayu berteriak. Dan mereka langsung menghampiri Ayu dan ternyata Thea masih terjebak di alam goib. Lalu kita diperlihatkan sebuah rumah sakit jiwa dan ternyata Mamang Gondrong sudah ada di rumah sakit tersebut. Begitupun dengan Thea. Di akhir cerita kita melihat Ayu dan Reza sedang melakukan pernikahan. Kita melihat di mana sosok Shinden Ryakugan di sini sudah bersatu dengan Ayu dan menerima Reza sebagai suami dari Ayu. Di akhir film kita bisa melihat dokumentasi asli dari film ini dan bisa melihat video wawancara dengan Mbak Sarinten. Dan film pun Mama. Ya, hanya barudak itu adalah alur cerita dari film Shinden Goib yang diangkat dari kisah nyata. Menurut Mamang Sarjana di sini banyak ilmu yang didapat ya barudak, terutama terkait dengan tata krama. Kalau zaman now mungkin nyebutnya attitude, anjay. Jadi kalian harus bisa menjaga tata krama kalian dimanapun kalian berada. Jangan sompral apalagi muak mau barang nu batur. Tongnya pepeje ieu mah. Leheng teing teboga daripada jadi tukang kuapau. Oke, rating film ini adalah 6,0 dan menurut Mamang Sarjana film ini bisa diberi rating 8,5. Karena apa, Mang? Karena film ini selain horor juga mengandung pesan moral yang luar biasa. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe akun ini agar Mamang Sarjana lebih semangat bikin video alur cerita film lainnya. Hatur nuhun, bye.